Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul walaupun terhalang oleh layar kamera. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi keberkahan ilmu dan juga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan, yakni kritik jurnal dengan pembahasan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laila Zahra yang akan memandu pada kegiatan diskusi kali ini. Saya memiliki beberapa acara. Yang pertama ialah pembukaan, yang alhamdulillah telah saya buka. Yang selanjutnya ialah pemaparan materi, dan yang terakhir ialah penutupan. Baik, yang selanjutnya ialah pemaparan materi. Untuk materi yang pertama, mengenai deskripsi jurnal akan disampaikan oleh saudari Ike. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi jurnal. Jurnal ini berjudul Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi, ditulis oleh Burhum, SE, MAK, AKT. Jurnal ini membahas mengenai ilmu pengetahuan yang disimpulkan bagaimana dan kemana ilmu itu berdasarkan aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Ontologi merupakan hakikat objek yang bersifat material dan formal. Epistemologi merupakan langkah-langkah dalam pemecahan masalah mengenai ilmu yang diawali dengan perumusan masalah, penyusunan kerangka pikiran, perumusan hipotesis, dan kesimpulan. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi merupakan nilai guna bagi masyarakat, bagaimana masyarakat memanfaatkan ilmu tersebut. Adapun nilai guna dalam Islam didasarkan pada nilai normatif transendral. Nilai bersifat baik dan buruk dilihat dari etika dan estetika. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ialah kemuhtahiran jurnal yang akan disampaikan oleh saudari Nisa. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemutakhiran jurnal. Kemutakhiran jurnal ini sendiri dapat kita lihat dari berbagai sumber buku yang telah diterbitkan dari tahun 1990 sampai 2004, serta dapat kita temui juga dari berbagai sumber cetakan maupun halaman yang berkaitan dengan jurnal ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk pemaparan materi yang selanjutnya yakni mengenai kekhasan jurnal yang akan disampaikan oleh saudari Ismi dan juga saudari Intan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekhasan jurnal. Di dalam jurnal ini membahas tentang hakikat ilmu yang berkaitan erat dengan aktivitas ilmu sendiri, yang muncul atas 3 dasar pokok pertanyaan, yaitu yang meliputi pertama, apa yang ingin diketahui, kedua, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Maka dari itu, jurnal ini memiliki khas yang diuraikan dalam pengertian ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Di sini saya akan membahas tentang kekhasan dalam pembahasan jurnal. Yang pertama yaitu tentang ontologi. Ontologi membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada, atau bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Yang kedua yaitu mengenai epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses memperoleh pengetahuan. Jadi kita memperoleh pengetahuan itu prosesnya dari apa aja. Selanjutnya yaitu mengenai aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Pemaparan materi yang selanjutnya ialah mengenai kelebihan dan juga kekurangan jurnal. Untuk yang pertama,
kelebihan jurnal akan disampaikan oleh saudari Regita, Irma, Isma, dan juga Hesti. Kepadanya kami persilahkan. Ada beberapa kelebihan dari jurnal itu tersendiri. Yang pertama yaitu dapat dijumpai dan atau didapatkan dari berbagai macam sumber, contohnya seperti pada website lipi.co.id, irjen.com, doj.org, scholarship, dan masih banyak yang lainnya. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kelebihan yang terdapat pada jurnal ini. Nah, di dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode tanya jawab, sehingga memberikan kesan yang komunikatif antara penulis dan pembaca. Nah, jadi seolah-olah penulis dan pembaca itu sedang berdialog secara langsung. Jadi penulis itu mencoba membawa pembaca kepada persoalan yang dapat diimajinasikan. Penulis juga membawa pembaca kepada jawabannya. Nah, hal tersebut dapat tercerminkan dalam sebuah pembahasan epistemologi di mana terjadi perdebatan antara filosofis di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama pada filsafat modern. Nah, sekian dan terima kasih. Kelebihan nomor 3, yaitu terdapat amanat yang mendalam. Salah satunya terdapat dalam pembahasan ontologi, di mana dalam tataran ontologi, pertanyaan yang selalu muncul adalah untuk apa penggunaan pengetahuan itu. Artinya, untuk apa orang mempunyai ilmu apabila kecerdasannya digunakan untuk menghancurkan orang lain. Misalnya, seorang ahli ekonomi yang memakmurkan saudaranya, tetapi menyengsarakan orang lain. Kedua, ada seorang ilmuwan politik, tetapi dia memiliki strategi perebutan kekuasaan secara licik. Terima kasih. Lalu yang keempat adalah diuraikan mengenai beberapa metode ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya ialah kekurangan jurnal yang akan disampaikan oleh Indri dan juga oleh Ratih. Kepadanya kami persilahkan. Lalu di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari jurnal tersebut. Di jurnal tersebut itu hanya menyebutkan pengertian dari aksiologi, epistemologi, dan ontologi hanya berdasarkan kepada istilah dan secara bahasa saja. Jadi jurnal ini itu kurang menjelaskan secara detail dari ketiga poin tersebut. Poin kekurangan selanjutnya yaitu mengenai bahasa. Bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut ada beberapa yang sulit dipahami, sehingga pembaca harus berulang-ulang kali membaca materi tersebut karena sulit dipahami. Selain itu, contoh untuk kehidupan sehari-harinya pun sedikit, dan tokoh-tokoh yang dikutip pun sedikit. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah rekomendasi jurnal yang akan disampaikan oleh saudari Hani. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai rekomendasi jurnal. Nah, dengan mengetahui peranan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam memahami suatu ilmu, maka harus digunakan juga bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga dengan begitu, jurnal ini akan lebih dimengerti. Nah, jika ditambahkan lagi pengetahuan yang lebih luas tentang hal ini, maka jurnal ini bisa direkomendasikan sebagai referensi dalam pembuatan karya ilmiah. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir ialah kesimpulan yang akan disimpulkan oleh saudari Hera. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari jurnal yang telah kami review ialah bahwa ontologis, epistemologi, dan aksiologi merupakan suatu penjelasan tentang ilmu yang sebenarnya. Mereka itu saling mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, ontologi. Nah, dengan ontologi ini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan alam sekitar. Lalu dengan epistemologi, kita juga bisa mengetahui tentang penyusunan pengetahuan yang benar dan tepat itu seperti apa. Lalu terakhir dengan aksiologi, kita bisa memaknai sesuatu
yang dilihat dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, dengan penilaian ini kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk ditinjau dari segi agama dan segi estetika ataupun keindahan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pemateri. Menginjak acara yang terakhir ialah penutupan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.